Oke, selamat datang semuanya. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang bab 12.6 yang berisi tentang dua bahasan penting, yaitu ada turunan berarah dan vektor gradien. Nah, kita langsung mulai saja ke bahasan utamanya. Kita masuk ke bahasan yang pertama, yaitu ada namanya nanti vektor gradien. Nah, di sini ada vektor gradien atau nama lainnya ada vektor nabla atau vektor del. Nah, vektor gradien ini nanti dia lambangnya itu ada nabla FP seperti ini. Ada nabla F. Nah, nabla F ini nanti berupa vektor yang isinya turunan parsial dari si fungsinya. Jadi di sini misalkan ada fungsi fx, y atau fungsi dua variabel, maka nabla F-nya akan berbentuk fx, fy. Jadi ada turunan parsial dari si fx-nya, fx, y-nya terhadap x dan terhadap y-nya. Nah, sedangkan kalau misalkan fungsinya tiga variabel, nanti dia akan berbentuk lebih panjang lagi. Jadi di sini nanti nabla fp-nya itu akan berbentuk fx, fy, fz. Jadi yang namanya vektor gradien itu nanti bentuknya seperti ini. Jadi cukup sederhana, tinggal memasukkan dari masing-masing turunan parsialnya. Nah, kegunaan dari vektor gradien atau fungsi nabla ini nanti akan berguna untuk bahasan selanjutnya, yaitu di sini nanti ada yang namanya turunan berarah. Definisi dari turunan berarah ini nanti adalah suatu turunan atau kemiringan pada arah yang spesifik. Jadi untuk yang bab sebelumnya kita pernah membahas tentang turunan parsial, itu turunan terhadap X, ada turunan terhadap Y. Untuk Fx dia melambangkan turunan pada arah sumbu X positif. Untuk Fy melambangkan turunan pada arah sumbu Y positif. Sedangkan di sini nanti kita bisa menghitung turunan pada arah sembarang. Jadi tanpa harus terhadap X atau terhadap Y. Jadi nanti spesifik pada arah yang lain. Misalkan kita mau menghitung turunan pada arah miring seperti ini. Pada arah miring seperti ini, nanti berarti kalau miring seperti ini kita bisa menghitung turunan pada arah yang miring tersebut. Nah, nanti di sini lambangnya itu apa? Lambang turunan berarah itu nanti bentuknya ada DUFP. Nah, DUFP ini melambangkan turunan pada arah U. Nah, di sini itu nanti rumusnya itu berupa utopi dikali dengan nabla FP. Dengan utopinya itu berupa vektor arah satuan, atau kalau dalam artian rumusnya itu nanti vektor arah U-nya dibagi dengan panjangnya. Sedangkan nabla FP-nya tadi yang namanya vektor gradiennya dari si fungsinya. Nah, nanti di sini kita tinggal mencari si utopinya dan nabla F-nya, lalu kita tinggal perkalian dot dari keduanya. Nanti akan menghasilkan skalar yang melambangkan turunan pada arah U-nya atau kemiringan pada arah U-nya. Nah, nanti di sini ada satu lagi bahasan penting, yaitu nanti ada turun tercepat dan naik tercepat. Nah, biasanya di sini di soal itu akan ditanyakan arah sehingga fungsinya itu turun tercepat. Nah, untuk mencari arahnya sehingga dia fungsinya turun tercepat, maka di sini kita cukup menghitung minus dari nabla FP-nya. Ini arah untuk fungsi turun tercepat. Atau misalkan yang arah untuk naik tercepat, berarti misalnya ditanya bukan turun tercepat tapi naik tercepat, maka di sini nanti rumusnya itu tinggal nabla dari FP-nya aja tanpa minus. Tapi kadang yang ditanya bukan cuma arahnya saja. Misalkan ditanya arah satuan, berarti dia nanti di sini arah satuan. Berarti dia nanti di sini tinggal minus nabla FP-nya dibagi dengan panjang dari minus nabla FP. Begitu pula untuk yang naik tercepat. Maka arah satuannya cukup nabla FP dibagi dengan panjang nabla FP-nya. Nah, terus gimana kalau yang ditanya bukan arah, tapi kita disuruh mencari kemiringan itu berapa pada arah tersebut. Nah, kalau ditanya kemiringan itu maka kita tinggal cari yang panjangnya tadi, si panjang dari nabla FP-nya. Ini untuk yang naik tercepat. Nah, untuk yang turun tercepat gimana? Kalau yang turun tercepat, maka kita tinggal minus dari panjang nabla FP-nya seperti ini. Nah, setelah kita dapat materinya seperti ini, kita akan masuk ke contoh soal. Di sini ada contoh soal yang pertama. Ini ada soal tutorial nomor 12.
Di sini kita disuruh menentukan turunan berarah dari fungsi-fungsi berikut di titik P dalam arah V. Nah, misalnya kita kerjakan yang nomor 12A dulu. Di situ ada fungsi fxy-nya sama dengan 3x kuadrat ditambah 2xy ditambah y kuadrat. Nah, kita disuruh mencari turunan di titik P pada arah V. Berarti kita sebenarnya disuruh mencari dv fp. Nah, untuk mencari dv fp tadi ada rumusnya V topi dikali dengan nabla fp-nya. Kita cari yang dibutuhkan ini. Kita cari V topinya dulu. V topi itu tadi V dibagi dengan panjangnya atau vektor arah satuan. Di sini kita masukin V-nya. V-nya di sini ada 4i min 3j atau dalam bentuk lainnya kita berbentuk 4, min 3 seperti ini dibagi dengan panjangnya. Panjangnya berarti di sini nanti 4 kuadrat ditambah dengan min 3 kuadrat. Atau di sini nanti kita ketemu 4, min 3 dibagi 5. Karena di sini ketemunya nanti 16 ditambah 9, 25 diakarkan jadi 5. Atau di sini kita dapat si utopinya, si V topinya, yaitu berbentuk 4/5, min 3/5. Nah, setelah itu kita butuh nabla fp juga. Untuk mencari nabla fp kita tadi, karena di sini fungsi dua variabel, kita butuh fx sama fy. Kita cari fx-nya dulu. Turunan dari fxy ini terhadap x, nanti kita dapatkan 3x kuadrat turunkan terhadap x, jadinya 6x. Min 2x y diturunkan terhadap x, jadinya nanti kita dapat 2y. Karena di sini x-nya habis, dan y-nya kita anggap sebagai konstanta pengalih. Sedangkan y kuadrat turunkan terhadap x, nanti jadinya 0. Karena di sini konstanta penambah. Nah, begitu pula kalau yang fy, nanti kita dapatkan min 2x ditambah 2y. Karena di sini kita nyari nabla fp, berarti dia dimasukin titik P-nya. Tadi titik P-nya 1, min 1. Berarti kita cari fx 1, min 1. Di sini nanti kita dapat 6 kali 1 dikurangi 2 kali min 1, atau kita dapatkan nanti di sini 8 karena 6 ditambah 2. Begitu pula fy-nya kita cari. Di sini fy 1, min 1. Berarti kita dapat nanti min 2 dikali 1 ditambah 2 kali min 1, atau ketemunya min 4. Berarti di sini kita dapat nabla fp-nya akan sama dengan 8, min 4. Kita tinggal masukkan ke rumus dv fp-nya. Berarti di sini tinggal menghitung V topinya. Kita dapat tadi 4/5, min 3/5 dikali dot dengan nabla f-nya. Nabla f-nya tadi 8, min 4. Nah, tinggal diingat lagi pada bab sebelumnya untuk perkalian dot dari suatu vektor, yaitu tinggal yang depan dikali dengan yang depan, ditambah yang belakang dikali dengan yang belakang. Atau di sini kita dapat 4/5 dikali dengan 8, ditambah min 3/4 kita kali dengan min 4. Atau di sini ketemunya 4 kali 8, 32/5, min 3 dikali min 4, jadinya plus 12/5. Nah, di sini nanti kita dapat 32/5 ditambah 12/5, jadinya 44/5. Berarti di sini kemiringan pada arah V di titik P akan sama dengan 44/5. Ini jawabannya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor selanjutnya. Jadi kita lanjut ke soal yang kedua, ada nomor 13 di sini soal tutorial. Di sini ada seekor lebah berada dalam suatu ruangan yang setiap titiknya bersuhu TXY tersebut. Kita tulis di sini suhunya mengikuti persamaan TXYZ sama dengan 120 dibagi dengan 1 ditambah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, di sini kita lebahnya ada di titik 1,1,1. Kita ditanya ke arah manakah agar lebah tersebut terbang dengan suhu menurun paling cepat. Nah, untuk arah menurun paling cepat, kita tadi bentuknya itu sama dengan minus dari nabla fungsinya kan. Fungsinya karena di sini T, berarti kita butuh min nabla TP. Nah, karena di sini kita mau mencari nabla T-nya, berarti kita karena di sini fungsi 3 variabel, kita butuh mencari TX, TY, dan TZ-nya. Nah, fungsi T di sini kita sama aja dengan 120 dikali dengan 1 ditambah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat pangkat min 1. Karena di sini sebagai penyebut. Nah, di sini berarti kalau untuk TX-nya tinggal min 1-nya turun. Jadinya nanti min 120 dikali 1 ditambah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Pangkatnya jadi min 2 dikali dengan turunan dalamnya. Jadinya di sini dikali dengan 2X. Atau fungsinya nanti berubah menjadi 240
X, karena di sini ada min 120 kali 2X, dibagi dengan 100 ditambah X kuadrat, ditambah Y kuadrat, ditambah Z kuadrat, dikuadratkan. Begitu pula kalau TY-nya, di sini akan sama, cuman dia pengali turunan dalamnya aja yang berbeda, yaitu 2Y. TZ-nya juga akan sama. Pengalinya di sini bedanya 2Z. Atau di sini berarti fungsinya akan berubah menjadi minus 240Y dibagi dengan 1 ditambah X kuadrat, ditambah Y kuadrat, ditambah Z kuadrat, dikuadratkan. Begitu pula kalau yang TZ-nya, kita nanti akan mendapatkan suatu persamaan 240Z dibagi dengan 1 ditambah X kuadrat, ditambah Y kuadrat, ditambah Z kuadrat, dikuadratkan. Nah, karena di sini minus nabla TP, berarti kita masukkan si titiknya. Di sini ada titiknya itu 1,1,1. Berarti kita masukkan ke sini nanti jadinya 240 per. Di sini nanti 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 jadinya 4, dikuadratkan jadinya nanti 16. Atau di sini ketemu nanti min 15. Begitu pula yang TY-nya. Untuk yang TY-nya, di sini karena titiknya kebetulan 1,1,1, artinya X dan Y dan Z-nya sama, berarti dia nanti hasilnya akan sama. Karena di sini fungsinya cuma berbeda di X dan Y-nya. Tapi di sini nggak selalu sama, ini kebetulan saja di soal ini sama, dia sama dengan min 15. Begitu pula TZ-nya. Dia nanti akan ketemu sama, min 15. Nah, berarti di sini untuk mencari arahnya gimana? Tadi untuk arahnya itu minus nabla TP. Berarti di sini kita cukup minus dari nablanya. Kita dapat tadi min 15, min 15, min 15. Atau berarti ini sama saja dengan 15, 15, 15. Berarti ini sih arahnya. Gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang nomor 3. Untuk contoh soal yang ketiga, di sini kita masuk soal cerita. Jadi diketahui ada seorang pendaki gunung mengukur kemiringan pada arah tenggara dan pada arah barat dari posisi dia berdiri. Di sini saya memisalkan posisi dia berdiri itu di titik 0,0 atau dari pusat dari koordinat. Nah, kita dibilang dia mengukur kemiringan pada arah tenggara. Untuk kompas, dia arah utara kan ke atas, arah selatan ke bawah, arah timur ke kanan, dan arah barat itu ke kiri. Untuk arah tenggara, dia di antara timur dan selatan dengan sudut tepat 45 derajat atau arahnya berarti ke sini. Ini arah tenggara. Nah, di sini berarti vektor arahnya gimana? Di sini untuk vektor arah yang seperti ini, kalau X-nya bertambah 1, dia nanti Y-nya akan berkurang 1 kan, atau sumbu Y-nya dia berkurang 1, berarti dia nanti vektor arahnya itu berupa 1, min 1 seperti ini. Yang kedua, kita tahu vektor arah pada arah baratnya. Kalau arah barat berarti ke sini. Nah, di sini kan dia Y-nya konstan, tetap 0. Sedangkan X-nya berkurang 1. Di sini berarti nanti vektor arah baratnya berupa min 1, 0. Nah, di sini nggak harus 1. Bisa aja kalian misalkan tenggaranya itu 2, min 2, baratnya min 2,0. Itu sama aja nanti hasil akhirnya. Nah, kemudian di sini dikasih tahu kemiringan yang diperoleh secara berturut-turut adalah min 1 dan 3. Karena tadi kita ngukur arah tenggara dulu, berarti dia yang arah tenggara itu kemiringannya yang min 1, atau misalkan kita vektor arah tenggaranya itu TG, misalkan kita misalin sebagai vektor TG, berarti dia nanti DTG FP itu akan sama dengan min 1. Karena ini turunan pada arah yang spesifik tenggara. Begitu pula kalau yang barat, berarti di sini nanti D barat atau DB, saya misalin DB, di sini FP sama dengan 3. Nah, kita disuruh mencari apa? Kita suruh tentukan arah gerak dari pendaki gunung tersebut sehingga ia turun paling cepat dibandingkan jika memilih arah yang lain. Berarti kalau misalkan ditanyanya di sini arah turun tercepat, berarti kita tadi rumusnya apa untuk arah turun tercepat? Berarti kita tinggal mencari si minus dari nabla FP-nya. Dengan nabla FP-nya yang kita belum tahu. Kita cari nabla FP-nya dari yang kita ketahui di sini. Kita mulai dari diketahui yang pertama. Kita pakai yang D tenggara. Nah, di sini untuk D tenggara TP, FP, di sini tadi sama dengan min 1. Untuk D tenggara FP ini, tadi rumusnya apa? Berarti dia TG topi dikali nabla FP sama dengan min 1. Atau di sini berarti DG topinya berapa? Tadi vektor arahnya itu 1, min 1 untuk arah tenggara. Berarti kita bagi dengan si panjangnya. Panjangnya berarti nanti 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Dikali nabla FP. Tadi nabla FP bentuknya Fx, Fy karena di sini fungsi dua variabel. Karena kita cuma di bidang kartesius aja kan di sini. Nah, berarti kita nanti dapat di sini 1 per akar 2, min 1 per akar 2, kita kalikan dengan Fx, Fy di sini. Sama dengan tadi min 1.
Nah, di sini kalau kita perkalian dot, kita dapat 1 per akar 2 dari fx dikurangi 1 per akar 2 dari fy sama dengan min 1. Kita belum dapat apa-apa di sini. Sekarang kita pakai yang diketahui yang kedua. Dia diketahui ada dbfp-nya, atau pada arah baratnya itu 3. Nah, dari sini kita dapat vektor arah barat. Tadi vektor arah barat bentuknya min 1,0. Kita bagi dengan panjangnya, berarti di sini nanti ada min 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat, dikali nabla fp-nya. Nabla fp-nya di sini ada fx, fy, sama dengan 3. Atau di sini nanti panjangnya itu kan min 1 kuadrat 1 ditambah 0 tetap 1. Berarti dia vektornya tetap min 1,0 dikali dot dengan fx, fy. Sama dengan min 3. Dari sini kita dapat minus fx ditambah 0 sama dengan min 3 atau min fx-nya sama dengan min 3. Berarti fx-nya itu di sini sama dengan 3. Kita udah dapat fx. Kita masukkan ke persamaan sebelumnya yang kita belum dapat apa-apa. Kita masukkan ke sini nanti jadinya 1 per akar 2 dikali fx-nya diganti dengan 3. Min 1 per akar 2 fy sama dengan min 1. Atau dari sini kita dapat si min 1 per akar 2 fy-nya akan sama dengan min 1 dikurangi 3 per akar 2. Karena kita pindah ruaskan yang 3 dikali 1 per akar 2. Atau berarti di sini nanti fy-nya kita cukup kali dengan min akar 2 semua. Di sini nanti jadinya ketemu akar 2, di sini minus akar 2 dikali minus lagi. Jadinya nanti jadi tambah. Ditambah dengan 3 per 2 dikali akar 2. Berarti dia nanti jadinya 3. Atau di sini kita dapat si nabla fp-nya. Nah, di sini kita dapat nabla fp-nya, berarti kan nabla fp fx, fy. Berarti di sini fx-nya 3, fy-nya akar 2 plus 3. Nah, di sini kan kita butuhnya minus nabla fp, berarti kita cukup mencari minus dari 3, akar 2 plus 3. Atau kita dapat nanti di sini minus 3, minus akar 2 min 3. Seperti ini. Berarti ini jawabannya. Oke, mungkin cukup sekian dulu bahasan dari kita karena untuk subbab ini sudah habis. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.